warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firzaika Anastasia, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Pemikiran ekonomi Islam masa Bani Umayyah. Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi, Muawiyah mengaku jabatan khalifah pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abu Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah gubernur Syam. Akan tetapi, setelah terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkannya untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sehingga timbul perang Siffin. Tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid bin Muawiyah, bermaksud mencontohkan monarki di Persia dan Bizantium. Kemudian, kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan lebih kurang 12 tahun, kondisi dinasti Umayyah ini relatif stabil. Kondisi ini terjadi justru karena mendapatkan dukungan Al-Hajjaj dengan adanya kerjasama yang baik antara Abu al-Malik dan Al-Hajjaj. Ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatkan anggaran pemerintahan untuk berbagai macam pekerjaan umum. Di antaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi. Dan yang terbesar ialah pembangunan Dome of the Rock atau Gubah Al-Sahra di atas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pengganti Khalifah Abu al-Malik adalah anaknya yang bernama Walid bin Abdul al-Malik, yang mewarisi dua hal penting. Pertama, kekayaan yang melimpah dari hasil berbagai penaklukan. Kedua, mata uang Arab yang telah dibakukan. Karena itu, masa pemerintahan Walid ini dipandang sebagai puncak kejayaan dinasti Umayyah. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Reformasi administrasi keuangan negara pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz. Di samping beberapa uang perak himyar yang bergambar burung hantu Atik, Umar, Muawiyah, dan para khalifah terdahulu lainnya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar, dan mungkin pada beberapa kasus terdapat kutipan ayat Al-Quran tertentu pada koin-koin itu. Pada tahun 695 Masehi, Abu al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Wakilnya Irak, Al-Hajjaj, mencetak uang perak di Kufah pada tahun berikutnya.
Di samping membuat uang Islam dan melakukan Arabisasi administrasi kerajaan, Abu al-Malik juga mengembangkan sistem layanan pos dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya. Faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah. Pertama, perdagangan. Setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun laut. Yang kedua, pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sekitar pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi atau pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga, reformasi fiskal. Selama pemerintahan Umayyah, semua pemilik tanah baik yang muslim dan non-muslim diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam secara ekonomi. Hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan negara. Yang keempat, pembuatan mata uang. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah, beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Dar-it-Jard. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan kontrol pemerintahan. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu adalah sangat penting. Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut di atas dikelola oleh sebuah departemen yang disebut dengan Departemen Pendapatan Negara atau Diwan al-Kharaj. Sedangkan hasil pengumpulan dari sumber-sumber tersebut disimpan di Baitul Mal atau Kantor Perbendaharaan Negara. Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah dikatakan perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintahan pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintahan pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.